10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kemarin kita kembali ngebahas tentang tulul amal, harapan-harapan di dunia, ya. Harapan-harapan kita di dunia ini kemarin kita bahas tentang orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya, jujur kepada dirinya sendiri tentang dia beriman kepada Allah, dia akan melakukan segala sesuatunya amal-amal soleh. Dia akan jauhi amal-amal buruk. Itu hal yang memang harus kita ketahui. Kita jujur pada diri kita, amal baik kita lakukan, amal buruk kita tinggalkan. Sekarang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nasihat kepada kita semua, wa'alam, dari semua itu, apabila kita mengakui bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada semua yang memang harus kita yakini dan kita imani. Rukun iman enggak? 6 ya? Nah itu dia. Jangan nambah ya. Ya. Semua keimanan yang memang harus kita yakini, harus kita imani, dari semuanya itu ada alamatnya, tandanya. Orang bakal bahagia hidupnya, hidup di dunia ataupun hidup di akhiratnya, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Katakan di dalam kitab Nashihah Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, benar kan ini? Wa alam anna unwan sa'adah. Kita pengen tahu nggak sih orang bakal baik nggak di surganya, atau bakal baik nggak di akhiratnya, bakal baik nggak ntar masa depannya, kan itu. Jadi bukan madesu, madapan sulan tuh enggak. Kita kelihatan di sini madesu apa kagak nih, kan itu orang. Di sini kita bisa lihat. Wa alam, ketahuilah oleh kita. Ini untuk diri kita nih. Kita termasuk golongan yang mana? Ini kita termasuk golongan yang mana? Anna unwana sa'adah. Anna unwana sa'adah, sesungguhnya alamat atau tanda-tanda kebahagiaan adalah an yuwaffiqallahu al-'abda, hendaknya Allah menolong, mendukung, ya, menolong, mendukung, memberikan kemudahan, an yuwaffiqahu Allah kepada hambanya lil amali shalih fi hayatihi, untuk melakukan amal-amal baik di dalam kehidupannya. Itu tandanya orang bakal bahagia dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat dia bakal bahagia. Wa yuyassirahu lahu, dan Allah permudah segalanya, bukan cuma didukung tapi dipermudah. Pengen ngaji nggak ada alasan. Pengen apa? Pengen bantuin orang, pengen berbakti kepada orang tua, pengen semua amal-amal soleh, tidak ada alasan, tidak ada halangan. Karena apa? Allah akan permudah untuk melakukannya. Ya, wa yuyassirahu, yuyassirahu itu dipermudah. Jadi semua ingin melakukan itu kayaknya ada aja jalannya untuk perbuatan baik. Setiap kita ingin melakukan perbuatan baik ada jalannya, tanda-tanda kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Kalau yang belum jangan sedih, tinggal kita taubat, minta sama Allah untuk dipermudah untuk amal-amal soleh. Ya kan itu. Dan semoga Allah memberikan kita tergolong menjadi orang-orang yang sa'adah. Amin. Terus kebalikannya, wa unwanu syagawah, dan tanda-tandanya orang yang akan bencana dunia dan akhiratnya, cilaka, yang akan celaka dunia dan akhiratnya, an la yuyassira lil amali shalih, dia tidak akan dipermudah untuk melakukan amal saleh. Kita kasih contoh, pengen ngaji ada aja alasannya, ban bocor, bensin habis, nggak ada yang dorong, apalah, banyak aja alasan. Kesibukan lah, ini itu, ya kan? Karena pasti aja ada alasannya. Itu la yuyassirahu, an la yuyassira lil amali shalih, Allah tidak permudah untuk melakukan amal soleh. Karena salah satunya pengajian, datang hadir di majelis taklim adalah amal soleh. Bukan harus di sini, dimanapun majelis taklimnya silahkan. Yang penting ada jadwal waktu di dalam kehidupannya untuk amal soleh atau untuk majelis taklim, biar mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dia adalah orang-orang yang akan bahagia. Tapi kalau dipersulit, hati-hati. Ya, ini buat kita, buat ngelihat, bukan ngelihat orang, bukan nandang kepada orang. Ini buat kita. Kita dipermudah kah untuk, kan biasa kadang-kadang ada aja ya, anak pengen ikut nih ngaji,
ada aja disuruh inilah, disuruh itu. Ada ya yang suka begitu ya? Ngalamin gak? Ngalamin. Tapi sekarang alhamdulillah malam mingguan tempat waktunya kalau anak muda sekarang yang di luar pacaran pada ngaji. Luar biasa, subhanallah kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus jadikan kita istiqomah di jalan Allah. Amin. Bukan gak punya pacar ya? Bukan. Gurunya langsung kayaknya. Gurunya jodoh kesin. Kesin yang normal. Iya. Jawa lagi aja. Dikatakan di sini wa yubtala bil amali su. Orang yang bakal bencana, cilaka nantinya, ingat, di dunia atau di akhirat. Mau masa depannya di dunia atau nanti masa depannya di akhirat. Apa? Wa yubtala bil amali su, dan dia terus yubtala ini dipenuhi dengan amal-amal atau perbuatan-perbuatan buruk. Kehidupannya itu dipenuhi dengan amal-amal buruk aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dalilnya Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, i'malu, lakukanlah sesuatu, beramallah. Maksudnya apa? Amal-amal soleh, beramallah, lakukanlah amal kebaikan. Maksudnya gitu. Rasul bersabda lakukanlah amal kebaikan. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena segala sesuatunya itu akan dipermudah untuk apa yang telah diciptakan untuknya. Fakullun, segala sesuatu akan dipermudah untuk orang yang memang, untuk sesuatu yang memang sudah diciptakan untuk dirinya. Nanti diperjelas. Ini artinya aja dulu. Fakullun, segala sesuatu itu akan dipermudah untuk yang telah diciptakan untuknya. Bagaimana maksudnya ini? Fakullun ini dikatakan man khuliqa lil jannati. Barang siapa orang yang telah diciptakan memang nantinya akan dimasukkan surga. Man khuliqa lil jannati yussira li amali ahlil jannah. Dia akan dipermudah untuk melakukan perlakuan orang-orang yang penghuni surga. Kalau memang udah bakalan masuk surga, perlakuannya itu, perbuatannya itu, amalan-amalannya itu pasti dipermudah untuk amalan orang-orang bakal masuk surga. Kan amal soleh yang mau masuk surga, apa mungkin amal buruk kan gitu. Wa man khuliqa lin-nar yussira li amali ahlin-nar. Dan orang yang diciptakannya untuk masuk neraka, maka dia akan dipermudah untuk masuk melakukan amal-amal orang-orang penghuni neraka. Ingat, untuk ngaji susah bener. Kalau udah diajak ke karaoke, udah gak ada aja dah. Waktunya pasti. Siapa yang begitu? Hati-hati kita, jangan ngeliatin ke orang, jangan ngeliatin ke orang. Untuk kita, kalau cepet ke pengajian, langsung alhamdulillah ya Allah. Nih, buat sadar diri, ya Allah alhamdulillah. Berarti dipermudah untuk masuk pengajian dimanapun, bukan hanya di sini, kan itu. Tapi kalau sumpah udah ada ajakan karaoke kayaknya cepat bener, astagfirullah, enggak jadi, batalin langsung. Apalagi diajakin dangdutan, Biduannya lagi bahaya tuh. Bukan kata aneh nih, enggak. Kata Rasulullah SAW, ini sabdanya langsung Rasulullah SAW. Yang kagak percaya hati-hati aja, tambah lagi aja tuh kemunafikan, ya kan? Ini kata Rasul, jangan ngomongin ustadznya ngomong begitu, ya kagak. Jangan bawa-bawa aneh. Nih kata Rasulullah SAW, segala sesuatu yang memang telah diciptakan untuknya itu akan dipermudah baginya. Apa? Orang yang bakal masuk surga dipermudah untuk amal-amal ahli surga. Orang yang bakal masuk neraka, ya dia akan dipermudah untuk amal-amal ahli neraka. Ya itu pilihannya. Itu contoh doang. Untuk pengajian hati-hati, jangan susah. Enggak. Kalau untuk karaokean boleh dah susah. Jangan kalau bisa. Kalau tidur? Apaan? iya kalau mau belajar mati wah Itu cuma kebutuhan. Lah karaoke kan bukan. Iya. Pokoknya ahlun nar, ahlu surga. Kita ngaji tidur bukan. Itu tidur. kalau tidur boleh besok mau ngaji tidur dulu kebablasan. Pokoknya ini untuk renungan kita. Tasawuf ini untuk membersihkan hati kita. Apa yang dulu kita lakukan, karena kita semuanya kotor, Pak. Kita semua punya banyak dosa, banyak. Kagak ada termasuk Al-Fajir yang ada duduk di depan ini sekarang. Semua kita orang-orang kotor. Kayaknya yang harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar bimbingan kita terus sampai kita mendapatkan nikmatnya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi siapapun tidak ada yang berhak mengaku dirinya bersih kecuali Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pun tidak pernah mengakui dirinya bersih. Kan itu mengajarkan bagaimana susahnya untuk ibadah, dalam artian perjuangan untuk ibadah seperti apa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita baru ibadahnya kenceng tahajud doang, enggak, duha full 8 doang, ya kan, ngomong udah paling bener, enggak, jidat udah hitam, enggak, ngerasa yang lain kagak pernah ibadah. Hati-hati, enggak, hati-hati. Ini untuk kita, tasawuf ini untuk membersihkan diri kita. Walaupun kita sering hadir di majelis taklim, jangan anggap enteng omongan orang. Kali aja ada tersirap, ya kan? Bisa kita serap ilmu sedikit dari ucapan-ucapan orang yang memang kita dengar itu. Benar kan? Benar gitu. Walaupun kita sering hadir majelis taklim, jangan anggap kita yang paling benar. Ya, ini tasawuf. Oke, Pak? Jangan tidur mulu. Majelis jangan tidur, ya nggak? Salah-salah dengar kabar, ya nggak? Terbalik. Mending kalau sesat sendirian, nyesatin orang. Ya nggak? Bahaya Apa kan kayak itu. dikata bid'ah lagi. Nah, ini apa kayak gampang lah. Bid'ah ini. Lanjut. Itu tadi sabdanya Rasulullah SAW. Dikatakan di sini walamma qabadallahu al-qabdatain. Qala li qabdatis su'ada haula'il jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun. Dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tapi ini lanjutan maknanya. Yang dimaksud ini jelaskan walamma qabadallahu qabdatain, ketika Allah memberikan sesuatu atau memperlihatkan sesuatu, dua genggaman maksudnya. Dua genggaman ini diperlihatkan. Ada genggaman yang mana apa dikatakan qala li qabdatis su'ada, dikatakan untuk genggaman yang orang-orang itu akan mendapatkannya, orang-orang bahagia. Di genggaman ini akan ada genggaman orang-orang yang bahagia. Apa katanya? Haula ilil jannah. Ini genggaman atau golongan lah, dibilang qabdah ini kan. Golongan yang memang sudah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dua golongan itu, ya. Allah telah menjadikan dua golongan, simpelnya itu. Allah telah menjadikan dua golongan. Ada satu qala li qabdatis su'ada, untuk golongan orang-orang yang berbahagia, katanya apa? Haula ilil jannah. Ini adalah untuk orang-orang penghuni surga. Tapi bahagia bukan berarti bahagia banyak hartanya doang, enggak. Maksud bahagia itu berjalan sesuai koridor syariah Islam. Bahagia dia, ketenangan akan didapatkan karena tidak ada orang yang bisa membeli ketenangan walaupun dengan uang banyak sekalipun. Betul enggak? Tapi kalau sudah berada di dalam syariat Islam, al-Islam itu maknanya pun ada salam di sana. Salah satu maknanya Islam itu ada salam, ketenangan di dalamnya. Makanya dengan koridor Islam, insya Allah dia mendapatkan itu. Karena apa? Haula ilil jannah. Untuk orang-orang yang berbahagia, ini adalah untuk orang-orang yang akan menghuni surga. Wa bi amali ahlil jannah ya'malu. Dan orang tersebut wa bi amali, dengan amal-amalan golongan orang-orang yang akan masuk surga lah dia melakukan. Jadi maksudnya bagaimana? Dia akan melakukan apa? Amalan-amalan ahli surga. Itulah simpelnya. Jadi orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga. Amalan-amalan baik dilakukan. Terus dilakukan. Wa qala li qabdatil asbiya, dan dikatakan untuk orang-orang yang memang apa? Golongannya itu celaka, ya. Wa haula inna linnar, mereka untuk api neraka. Buat bahan bakar, buat kayu bakar, buat udah pokoknya dibakar dah tuh. Wa bi amali ahli nar ya'malu, dan perlakuannya dia melakukan perlakuan amalan ahli neraka. Tsumma alam, dikatakan oleh Imam Haddad, tsumma alam, dan ketahuilah annal mu'min al-basir, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW, al-basir biddin. Al-basir ini mengerti, tajam pandangannya di dalam agama, ya. Al-basir ini bukan hanya melihat, bukan cuma melek. Cuma artian simpelnya apabila orang yang beriman dan melek kepada agamanya, maksudnya melek tuh ya benar-benar sekut lahnya tuh, cecunana mah sekut, tajam. Dia melihat bukan cuma tekstualnya saja, dia melihat bukan cangkangnya saja, tapi al-basir, ya enggak? Biddin, dengan agama, ar-rasikh fil ilm. Ar-rasikh itu terfokus, benar-benar dia kuatkan rasikh itu, benar-benar mengendap ilmunya itu, membekas rasikh itu. Rasikh fil ilm, dalam ilmunya katanya, wal yakin, ilmunya dalam dan juga keyakinannya dalam.
benar-benar sudah membekas, tidak bisa lagi digoyangkan oleh siapapun, ya kan? Huwallazi yuhsinul amal lillah. Itulah orang-orang yang nantinya akan melakukan segala sesuatu yang diamalkan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan untuk siapapun. Paham? Jadi orang tadi dikatakan apa? Orang yang beriman dan dia memiliki pandangan tajam ke depan di dalam agamanya, ya. Maksudnya apa? Dia pengen bahagia. Oh, berarti segala sesuatunya saya harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk makhluknya. Kan itu. Saya lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu rasih. Apa? Basir fiddin. Dan juga apa? Rasih fil ilmi wal yakin. Dia benar-benar melekatkan ilmu dan keyakinannya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan. Makanya ini ngaji sekarang ini nih, ngaji di majelis taklim itu untuk lebih menguatkan hati kita, pikiran kita, ilmu, pengetahuan yang kita dapatkan dimanapun majelisnya, itu untuk menguatkan hati kita agar tidak lagi bisa digoyang. Karena banyak, nggak sedikit, ada orang-orang yang memang udah pernah dulu majelis taklim bertahun-tahun, tapi kenyataannya sekarang ini acak-acakan, hancur-hancuran kemana. Mendingan yang dulunya acak-acakan, hancur-hancuran, sekarang jadi majelis taklim, enggak? Mendingan yang begitu daripada yang acak-acakan yang dulunya majelis takliman, kan sekarang acak-acakan. Mendingan yang dulunya acak-acakan tapi sekarang majelis taklim. Mendingan yang begitu. Ya, jadi itu yang harus kita benar-benar pikirkan. Karena dalam setiap pengajian itu untuk memperkuat pola pikir kita di dalam agama itu seperti apa sih? Karena tidak ada bahasanya agama yang mengandalkan agama turunan. Oke, ente punya keimanan mengatakan syahadat kepada Allah SWT, tapi tidak cukup dengan sampai di sana. Karena ada sesuatu hal-hal yang memang bisa menyebabkan kita syirik, kemurtadan, enggak, dengan ucapan, dengan perilaku, seperti contoh kedukun dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang harus kita tinggalkan, kan itu. Ada hal-hal yang memang kita akan pelajari, tapi itu nanti jauh pembahasannya. Itu aja. Terus mana tadi? Tsumma alam. Mana tadi? Yajtahid wa yajtahid. Dia lakukan segala sesuatu karena Allah. Apapun, mau kerja. Ente kerja nih, lagi kerja. Pokoknya lillahi ta'ala. Pengen tidur, Wak. Gara-gara Jawa tadi ngomongin tidur. Tidurnya ente lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya ente karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di mana? Kalau ente baca doa. Itu. Baca doa tidur bisa kan? Bisa. Nah, itu dia. Soalnya kan ada artinya tuh. Apaan? Baca doa. Tidur lagi tuh. Hah? Tar tidur lah. Hipnotis. Bukan hipnotis. Apa beda buat tidur? Katanya apa? Depan apa? Yang paling gampang. Bismika. Bismika Allahumma ya wa bismika. Nah, itu contohnya. Nya. Nanti masih mikir dulu doa tidur aja. Ketahuan man perubahannya langsung. Ketahuan langsung terbang. Nunjuk orang ente. Bisa jadi ente juga. Tunjukkan, jangan tunjuk. Enggak. Jangan nunjuk orang. Buat kita. Nih, artinya biar kita tahu kenapa nih di sini. Kalau orang pandangannya jauh ke depan di dalam agama, dia di dalam ilmunya dia tanamkan sampai melekat di dalam hatinya dan pikirannya. Apa nih? Dia nih yuhsinul amal lillah. Dia akan selalu memperbaiki amalan yang memang dulunya dia lakukan akan dilakukan sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya termasuk tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika dengan namamu ya Allah. Jadi kan dikembalikan kepada Allah dengan namamu ya Allah. Ya, ahya, aku hidup, dan dengan namamu ya Allah lakukan mati. Sebelum tidur. Itu yang paling simpel kan. Itu apa? Makanya pengen tidur baca dulu. Karena kembalikan semuanya kepada Allah. Ini tasawuf. Ya, ini tasawuf. Harus kita bisa resapi dalam ilmu. Terus wa yajtahid bidzalika bikulliyatihi, dan terus sungguh-sungguh. Enggak. Jangan baru ngaji hari ini, Minggu praktek, Senin, Selasa, Rabu sampai ketemu Jumat lagi lupa. Jangan, yajtahid itu sungguh-sungguh kita bisa menerapkannya sampai nanti tua, sampai kita terputus dari kehidupan. Enggak, ketemu dengan kehidupan akhirat. Wa ihsana katanya. Benar kata? Tsumma ya'tamid 'ala Allah wa 'ala fadlihi, dan terus dia berpegang teguh, bertopang, enggak bersandar, ya'tamid ini. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala fadlihi, dan juga bersandar kepada anugerah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap amalan yang kita lakukan, ya Allah, hanya Engkau yang dapat membalasnya. Kan gitu.
Semuanya, topangkan kehidupan kita, amalan-amalan kita hanya Allah yang dapat membalas. Yaitu cerita-cerita sholat duha 8 rakaat pun, enggak, bersandarnya kepada Allah. Enggak. Kan udah tahu kisahnya kan? Ntar kalau udah kelar ini udah berkali-kali diceritain soalnya. Enggak. Ntar kita cerita lagi kalau yang belum pengen cerita ngomong aja ntar. Terus, tsumma ya'tamid 'ala Allah wa 'ala fadli wa la ya'tamid 'ala amali wa ihsani. Dan janganlah bertopang, enggak, bersandar merasa cukup dengan apa? Dengan amal-amalannya atau kebaikannya. Ente udah ngelakuin segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amal keikhlasan itu, dengan amalan-amalan yang ikhlas lillahi taala itu, jangan anggap bahwa udah selama saya melakukan sesuatu untuk Allah, enggak, ngerasa bahwa itu akan menjadi sesuatu ente bakal masuk surga. Jangan. Tetap ikatan kerasnya kita itu, pikiran dan hati kita itu hanya kepada Allah. Bahkan untuk nanti ke surga pun kita harus berharap bahwa hanya Allah yang dapat mengizinkan kita masuk surga. Jangan berharap bahwa amalan kita bisa udah cukup menyebabkan kita masuk surga. Jangan. Ya, jangan merasa bahwa kita udah cukup amalan karena kita bisa masuk surga nanti. Enggak. Ente udah tobat hari ini, besok jangan ngerasa kemarin udah tobat. Enggak. Ente tobat dong, udah kemarin. Ya Allah. Kan diingetin doang, ente tobat dong. Enggak, jawabannya kan udah kemarin. Emang salah kalau tobat lagi 2 hari? Kan gitu. Kan nggak ada salahnya. Ntar malam ente sebelum tidur 2 rakaat sholat sunat, tobat dulu, tobat meminta kepada Allah banyaknya dosa kita, mohon diampuni Allah. Emang salah? Kan nggak salah. Cobain. Jadi kalau diingetin untuk diri kita, jangan ntar tiba-tiba jawab udah kemarin deh, enggak, udah kayaknya udah diampunin. Jangan, Udah kayaknya lagi. iya enggak, karena bukan kata yang dikatakan di sini wala ya'tamid 'ala amali wa ihsani. Jangan jadi patokan, jangan jadi sandaran. Kita udah kemarin taubat ngerasa bahwa oh udah bersih aja. Jangan, masih kita harus lakukan lagi. Walaupun kita sudah bersih yang kemarin, tapi terus membersihkan diri, tidak ada dosa untuk diampuni, naik derajat kita, tinggi derajat untuk mendapatkan surga yang tertinggi. Amin ya Allah. Wala hadzal wasf, katanya. Wala hadzal wasf. Dengan tingkatan ini, sifat atau ciri-ciri ini katanya, madal anbiya wal ulama wa salihul salaf wal khalaf alaihi wassalam war rahmah wa ridwan, dikatakan dengan kategori seperti inilah berjalannya atau terus dilakukan oleh para nabi, ulama, para nabi, ulama saleh, salaf, ulama salaf, ulama khalaf alaihissalam rahmah wa ridwan, semoga Allah memberikan rahmat dan keridhaan. Dikatakan wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan hal tersebutlah para nabi, para ulama, orang soleh, ulama salaf, ulama khalaf yang dulu melakukan segala sesuatu dengan amal yang banyak, begitu banyak, tapi nggak pernah ada yang sombong. Beda zaman sekarang, beneran. Dalil baru punya 3-4 dalil, sombongnya luar biasa. Sholat baru jidat hitam, sambil digosok-gosok, sombongnya luar biasa. Ini contoh doang, enggak. Aneh nggak ngomongin personal yang cuma hitam doang, enggak. Ada yang berpeci doang, nih anak pecian, biar aneh juga ntar kenanya, enggak. Cuma berpeci doang, ngerasa sombong, banyak zaman sekarang. Tapi anbiya, para nabi, ulama, orang-orang soleh, ulama salaf, ulama khalaf melakukan seperti itu tadi. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bahwa amalnya itu membuat dirinya baik, tidak. Terus dilakukan. Terus dikatakan di sini wa asyara wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam, dengan hal tersebut Rasulullah mengisarkan atau menunjukkan, memberitahukan sesuatu. La yadkhula ahadul jannah bi amal. Tidak akan ada satu orang pun masuk surga dengan amalnya, dengan perbuatannya. Enggak ada satu pun orang masuk surga dengan amal. Ntar kita ada kisah di sini. Di sini kita habisin kisahnya. Terus wala anta ya Rasulullah, ketika itu ada sahabat yang mendengarkan ketika Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat la yadkhula, dikatakan lan itu udah benar-benar enggak ada. La yadkhula ahadun al jannata bi amali, tidak ada satupun yang dapat masuk surga katanya dengan amal perbuatannya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kau juga apakah tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala wala ana, Rasulullah yang berkata, walaupun diriku
walaupun diriku tidak akan pernah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa an yataghabban dari Allah, katanya birahmati, kecuali Allah telah memberikan kepadaku ya kan rahmat. Ya. Jadi hal tersebut sudah membuktikan bahwa dengan amal-amalan kita tidak bisa sombongkan. Seberapa banyak? Sebanyak apapun. Kita akan bahas. Wa amal ladzi yajtahid. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan oleh Rasulullah kan katakan kan tidak ada orang yang bakal masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah katakan, Rasul pun, aku pun tidak akan pernah masuk kecuali memang Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Makanya Rasulullah mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Bahkan surga tidak akan pernah dibuka kecuali Rasulullah SAW duluan yang membuka. Kan itu. Karena apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di sini dengan bukti seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mendapatkan rahmat dari Allah SWT, maksudnya yang akan pertama kali masuk surga nanti, mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap di sini. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, tetap adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil a'mali shalihah, tetap bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh ilal ghayah wan nihayah, sampai akhir hayatnya, sampai penghujung hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan amal-amal soleh. Apaan buktinya? Hatta tawarramat, sampai bengkak-bengkak kakinya, gadamahu min tulil qiyam bil lail. Apaan? Menghidupkan malam dengan sholat, ibadah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW sudah memiliki jaminan surga. Bukan hanya jaminan surga yang akan memberikan syafaat kepada umatnya seluruhnya, itu Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya untuk masuk surga. Bukan cuma jaminan untuk masuk surga, memberikan agar umatnya bisa masuk surga. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak-bengkak kakinya, terus sampai akhir hayat. Lah kita coba. Salat tahajud baru nyoba 4 rakaat aja udah kapok, enggak? Tekul udah kopong. Dan itu udah kopong, baru tahajud udah ngerasa bahwa udah bener aja hati. Itu. Itu perbaikan diri. Wa amal ladzi yajtahid fil amali shalihah wa ya'tamid 'alaiha. Dan adapun orang-orang yang memang dia bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh, wa ya'tamid 'alaiha, dan dia bersandar atau merasa bahwa itu menjadi patokan di dalam dirinya, fahuwa mu'jibun binafsihi, maka orang tersebut dia ujub dengan dirinya sendiri. Ya, apa ya, bisa dibilang simpelnya begini, dia lagi muji diri sendiri, ya enggak? Keburukan itu namanya. Tidak ada yang muji, dia muji diri sendiri, ya enggak? Jari'un ala rabbihi, itu adalah berdosa kepada Tuhan. Karena orang-orang tersebut rubbama yubtala liyastabina lahu ajzihi wa adami salahiyatihi li syai'in minas shalihat. Karena apa? Dikemungkinkan orang-orang seperti ini, katanya rubbama yubtala liyastabina lahu ajzihi, katanya. Karena dikemungkinkan atau ditakutkan orang-orang yang kayak begitu, apa? Dia akan diberikan suatu keadaan yang memang keadaannya itu justru berbalik, merusak kehidupannya, merusak keadaannya. Di sini dalam kelemahannya dia, wa ada masolahiyatihi, katanya dia itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Li syai'in minas sholihat, dari perkara apapun daripada hal-hal yang baik. Apa tadi? Laula fadlullahi wa rahmatihi, kecuali tanpa ada apa? Anugerah dan pertolongan atau rahmat dari Allah Subhanahu. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, apabila tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak ada alaikum, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mazaka minkum min ahadin abadan, tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, semuanya tidak akan abadan, selamanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Walakin Allah yazakki man yasha, kecuali Allah lah yang telah membersihkan, ingat, semuanya itu dengan kehendaknya. Wallahu sami'un alim, karena Allah yang maha mendengar dan juga yang maha mengetahui. Ini kisahnya, diakhiri dengan kisah wa kama balagana
Ini kita artiin dulu nih. Wa kama balagana, dan seperti telah pernah kita dengarkan. Anna abidan abadallahu khamsami'a sana. Sesungguhnya ada pernah terjadi orang yang ibadahnya kuat selama 500 tahun. Fa idza kana yaumal qiyamah. Dulu akan ketika itu terjadi ya hari kiamat. Maksudnya ketika itu tuh ini dicerita itu di hari kiamat nanti. Begitu tuh maksudnya, ya. Nah tadi anna abidan, sesungguhnya ada seorang hamba, ya kan? Abadallahu khamsami'a sana. Fa idza kana yaumal qiyamah. Ketika nanti di hari kiamat nanti, yaqulu Allahu lahu ya abdi katanya. Jadi Allah akan berfirman mengatakan kepada orang tersebut, jadi ada 500 tahun umurnya siapa? Kan umur umat sebelumnya kan berapa tahun? Ratusan tahun, ribuan tahun, ya enggak? Nah, makanya ini menjelaskan tentang umat-umat sebelum kita. Umat kita ya, umatnya Nabi Muhammad enggak ada umurnya sampai 500 tahun. Enggak ada. Nah, ini nih, anna abidan abada khamsami'an. Allah katakan kepada dia, ya abdi, wahai hambaku, udkhulul jannah bi rahmati. Masuklah apaan? Surga dengan rahmatku. Dikatakan apaan? Fayaqulu ya rabbi bal bi amali. Ya Allah, dengan amalku lah. Kalau kata kita negosiasi, ya enggak? Simpelnya tuh deh, cerita ini gitu. Jadi ketika itu diceritakan nanti di hari kiamat kita akan saksikan ada orang yang ibadah langsung full. Ada kita kan ya, kalau kisah yang memang dari guru-guru alim kita kan bahwa orang ini masuk kholwat langsung dari mulai balik, dia ibadah dari mulai kecil sudah diajarkan ibadah, dari mulai balik dia sudah kholwat menyendiri untuk ibadah full, ibadah dari puasanya, dari semua puasanya, sholatnya, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan, didedikasikan 500 tahun hidupnya untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Nanti kita akan ketemu, melihat dari kisah yang memang diceritakan ini. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut, ya abdi, wahai hambaku yang beribadah kepadaku ini 500 tahun, masuklah surga dengan rahmatku. Kata Allah seperti itu. Allah berfirman langsung mengatakan kepada hambanya itu, masuklah dengan rahmatku. Lah ini kalau diomongin, kalau dibilang tangnya sih ya, ya Allah dengan amalku lah. Ini kita udah beramal 500 tahun, apa gunanya, apa buktinya, apa gitu, biar kita ngerasain masuk surga tuh, oh dengan amalku, dengan usahanya lah gitu. Dengan usahanya dia nih selama 500 tahun. Dikatakan apaan? Faya'murullahu bihi fayuhasabu ala ni'matil basar. Kalau begitu, oke. Kamu ingin masuk surga dengan amalmu? Silahkan. Tapi malaikat hisab dulu dia. Coba bandingkan nikmat yang telah kuberikan satu belah mata. Sebelah matanya coba bandingkan kenikmatan yang memang telah kuberikan dengan amalnya. Mana yang lebih besar? Ditimbang amal 500 tahun nih, ingat. Ini cerita 500 tahun nih. Ibadah 500 tahun. Dengan satu sebelah mata, satu matanya kenikmatannya ditimbang ya gerak. Dikatakan di sini apa? Fayastaghriq jami'a ibadatihi, tenggelam semua, hilang, tak terlihat ibadahnya dia dengan kenikmatan yang diberikan satu buah matanya. Luar biasa ya. Ini 500 tahun sah. Kita umur berapa tadi kemarin hitung-hitungan kita itu. Kalau nyampe 70 tahun, kalau nyampe dipotong tidur. Kalau ini udah 500 tahun itu ibadah semua. Bersih. Ya, bersih nih. Kalau kita dipotong tuh 70, kalau sampai 70-nya dipotong tidurnya, dipotong nongkrongnya, dipotong apa lagi, berarti umur itu berapa yang pakai ibadah? 2 tahun. Paling 2 tahun. Paling jumlah-jumlahan kan kemarin paling 2 tahun kalau hitung-hitungan. 2 tahun ibadah kita. Mau ngomong pengen surga Firdaus lagi. Yo Allah, enggak punya malu loh. Ya. Kayaknya enggak punya malu gitu. Udah ibadah sedikit, ngabisin umur panjang, tapi ibadahnya sedikit, pengen surganya, surga Firdaus lagi. Apakah agak kurang ajar itu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi kita berharap rahmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ibadah kita barulah sedikit, berharaplah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharaplah terus mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena itu yang jadi apa? Sandaran kita kepada Allah, sandaran kita. Ya Allah, apapun ibadahku pastilah sedikit. Apapun dosa aku pastilah banyak. Ampunilah aku, berikanlah aku rahmatmu, ridhomu, sehingga aku diberikan nikmat olehmu di dunia di akhirat sana. Itu yang harus kita minta kepada Allah. Ingat. Terus dilanjut lagi, tadi kisahnya sedikit lagi kisahnya.
ketika dia tahu pas hilang tuh amal-amalan 500 tahun hilang dengan satu nikmat sebuah mata, ya kan? Sebelah mata. Wa tabqa indahu ni'amillahi katsiratan katanya. Yang tersisa nikmat Allah yang masih sisa mau berkali lipat lagi masih belum terbayarkan nih kenikmatan Allah yang belum dia balas. Makanya ketika itu Allah nggak punya amal ya udah kata Allah fayamuru bihi ilan nar, Allah perintahkan malaikat, ya udah malaikat nggak punya amal nih masukin coba ke neraka, kata Allah begitu. Ya Allah ya langsung takut, ya Allah udah masukin dengan rahmatmu aja aku ke surga, kan gitu. Dari situ menyatakan bahwa oh gitu berarti mau dengan rahmatku, iya ya udah masuk dengan rahmatku, masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke surganya, ya gak? Jadi nggak bisa dengan amal 500 tahun aja nggak bisa kita ngandelin pengen masuk surga. Apalagi kita yang jumlahnya ya dipotong semuanya nih, dipotong nongkrong, dipotong gawe, dipotong apa segala macam, apalagi Mobile Legend, tidur dan lain sebagainya ya kan. Sekarang itu kalau dibangunin kalau kagak bablas ya, dihitung-hitung 2 tahun ibadah terus kita pengen masuk surga dengan amalan kita, ya Allah jangan deh. Ngerasa bahwa kita udah sombong dengan amalan itu segitu banyaknya, ya Allah jangan deh. Kita udah terlalu banyak maksiat, kita udah terlalu banyak buang-buang waktu kita udah terlalu banyak nih ngebuang-buang waktu yang harus dilakuin ibadah tapi terbuang sia-sia. Udah kebanyakan kan? Udah kebanyakan. Ya udah, ketika kita majelis sekarang baru mulai maksudnya, atau sekarang nih baru berapa? Jarak waktunya kan belum puluhan tahun gitu kan. Baru namanya. Kita jangan sombongkan diri kita dengan kegiatan kita ini. Tapi kita harus terus merendahkan diri kita, memperbaiki diri kita lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Insya Allah Allah berikan rahmat kepada kita semua. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus ya Rabbi, inilah kasihannya. Adkhilnil jannata bi rahmatik, masukinlah saya dengan rahmatmu ke surgamu. Fayamuru bihi ilaiha, maka Allah perintahkan kepada malaikat udah masukin tuh dengan rahmatku ke surganya. Enggak, damai dah tuh enggak. Mending tuh Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Coba kalau semua Allah murka, lagian lu belagu. Kan kalau Sadan yang ngomong, enggak. Pasti begitu. Contoh deh, kita contohin, kita ngobrolin masalah manusia sekarang ya kan. Misalkan ente pengen ngasih sama Takis, Kis, nih, enggak. Ente nih, misalkan Takis kerja sama Sadan nih jalan. Beres, nih, anak kasih bonus, nggak usah pakai bonus-bonusan nih, anak kerja keras nih. Ya udah nggak mau bonus, ya udah anak ambil lagi. Nih, gaji doang, misalkan begitu. Beres gaji, ya udahlah kalau gitu ya bener-bener bonus aja. Belagu lo tadi kagak mau enggak? Kan kagak dikasih tuh bonus, karena udah belagu kan. Yes. Coba, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Udah, ini cuma ngasih tahu doang kisahnya begini, biar kita kagak sombong. Biar kita kagak sombong dikisahin begini, ya enggak? Jadi apaan? Walaupun amalan kita yang memang sudah banyak, tetaplah minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus. Yang tadi fayamur wa yasni alaihi wa yamdahu jalla wa ala. Ya enggak? Dan Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Apaan? Memujinya, ya enggak? Dengan ibadahnya itu dan keinginannya dia. Faqad dhahara annahu la budda min amrayn. Dari situlah kita ketahui. Faqad dhahara, jelas nyata terlihat oleh kita bahwa apaan? La budda min amrayn, haruslah di dua hal. Ahaduhuma islahul amal, yang pertama, kalau kita pengen surga ada 2 kuncinya. Perbaiki amal-amal kita, ya. Perbuatlah amal baik, ya kan? Terus yang kedua, wasani al-i'timad 'alallahi dunahu. Dan berpegang teguh, bersandar, ya enggak? Memintalah terus, berharaplah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap dengan amalan. Kan itu. Paham ya? Jadi itu kunciannya. Kita pengen mendapatkan surga Allah, kan surga milik Allah. 2 kunciannya. Amal baik, meminta kepada Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada tadi kalau masa potong-sepotong apalagi ngantuk nih. Tadi dikatakan kata Rasul tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ngapain beramal? Bentar aja. Nungguin rahmat Allah, ya doa aja, ya Allah kasih aku rahmat biar masuk surga. Ya kan? Kasih aku rahmat biar masuk surga. Nah itu dia sambil rahmat, iya. Sambil kira Lu minta doang rahmat, sholat kagak lo, kan gitu bahasanya. Nah itu dia. Harus ada 2 kuncinya. Amal kita, amal baik kudu dilakuin, termasuk yang wajib, yang sunnah dan lain sebagainya. Kan gitu. Dan juga meminta semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalimat yang baik yang dikatakan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wa ma ahsana ma qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani", dikatakan radhiyallahu anhu,
Itu gol. Dikala nasir. Kalimatnya. Denganmu aku tidak akan pernah sampai. Walaupun demi. Tapi harus denganmu. Ini tuh. Ya Abdul Qadir mengatakan, denganmu aku tidak akan pernah sampai. Tapi harus denganmu. Itu. Kalimatnya simpel, ya enggak? Yang dimaksud di sini apa? Yakni annana la nasilu bil amali. Sesungguhnya kita tidak akan pernah sampai kepada Allah dengan amal, tidak akan pernah sampai kepada nikmatnya Allah dengan amal, duna fadlillah, kecuali dengan fadl, dengan anugerah Allah itu tersendiri. Kita bisa ibadah pun karena ada anugerah dari Allah SWT. Bukan karena amal kita yang memang udah niat pengen amal, tapi karena ada anugerah dari Allah SWT. Dikala nasib kita nggak bisa, pengen ibadah aja kita nggak bakal bisa, kecuali ada anugerah. Jadi kita nggak bakal bisa menyombongkan tuh ibadah kita seberat apa, sekuat apa, sebanyak apa, nggak bisa. Wala budda minal amali imtisalan li amrillah, tapi tetap kudu ngamalin amal soleh. Karena apa? Ada perintahnya dari Allah SWT, ada hukumnya dari syariat. Kan itu. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami. Bisa dipahami. Jadi satu kesimpulannya, apabila satu kesimpulan singkat, apabila kita meyakini, apabila kita mengimani atau merasa bahwa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong menjadi orang-orang yang memang pandai cerdas dalam melihat agama dengan baik ke depan dan ingin berharap mendapatkan kenikmatan di dunia ataupun di akhirat, cerdasnya ini harus dipergunakan dengan baik. Apa kecerdasan kita harus dipergunakan? Hati dan pikiran kita harus kuat, merasa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah amal baik. Tidak lakukan salah satunya, hancur gitu. Jadi kalau hanya melakukan hanya salah satu, hancur gitu. Karena dibutuhkan keduanya, sesuai dengan diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan amal kita tidak akan pernah sampai, tapi harus dengan amal. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau paham ya alhamdulillah, kalau nggak paham tanyain. Iya, kalau nggak paham tanyain. Iya. Nah, kalau nggak paham diem aja.